Damai sejahtera dalam Allah Bapa, pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus memenuhi kita. Rabu 4 Februari 2026. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap hadirat-Mu sebagaimana kami adanya. Sebab kami tahu kami orang yang berdosa, yang membutuhkan kasih Allah bagi hidup kami. Tolonglah kami memahami firman-Mu dan kebenaran yang ada di dalamnya, sehingga kami dikuatkan untuk terus tinggal di dalam Engkau. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Ratapan 4 ayat 1 hingga ayat 6 dalam judul perikop Sengsara Sion yang Dahsyat. Ah, sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok setiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan-buatan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya untuk menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tidak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmizi terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Kasih yang memulihkan, inilah judul renungan hari ini. Dalam ayat penekanan, ah sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Ayat pertama. Dalam beberapa kesempatan tanpa direncanakan, kami melintasi taman makam pahlawan. Tertata rapi barisan nisan pahlawan yang gugur karena perjuangan kemerdekaan bangsa. Di antara barisan nisan tertulis pahlawan tak dikenal, yang menunjukkan bahwa seseorang yang dimakamkan tersebut tidak dapat dikenali identitasnya, tetapi telah turut terlibat dalam perjuangan. Mereka tidak dikenali, tetapi mengingatkan kita akan kerasnya perjuangan. Akhirnya kami disadarkan bahwa meskipun mereka telah gugur sebagai pahlawan tak dikenal, tapi hasil dari perjuangannya adalah kemerdekaan negeri kita. Dalam kesadaran akan hukuman yang harus diterima oleh bangsanya, Yeremia mengungkapkan kegundahan hatinya. Setidaknya ada 3 kali Yeremia mengeluh, dan masing-masing memiliki nuansa yang berbeda. Yeremia meratapi kehancuran negerinya dan mengeluh, pada pasal 1, dia merasakan keterpisahan dengan Tuhan karena dosa, dan dia mengeluh, pada pasal 2. Pada pasal 4 keluhannya mengungkapkan pemulihan dari Allah. Yeremia mengeluh dan mengadu sebagai bentuk kelemahan, namun juga mengungkapkan pengharapan yang besar bahwa Allah pasti akan memberi pemulihan. Pelajaran penting bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini adalah
keluhan kita jangan menjadi keluhan yang tak berpengharapan. Jadikan sebagai pengakuan atas kelemahan dan pengharapan pada Allah. Yeremia mengeluh Israel sebagai umat Allah yang harusnya bersinar seperti emas murni dan batu suci telah terbuang. Dalam pengharapannya, Yeremia mengakui bahwa kasih Allah yang kekal akan memulihkan. Kita pun dapat mempunyai pengharapan yang sama. Penegasan, Allah tahu keberadaan kita. Bawalah semua keluhan dalam doa dan permohonan pada kasih Allah yang menghiburkan dan memulihkan. Saudara-saudaraku, mari kita menghampiri Allah dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan. Kiranya kasih-Mu terus menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan melimpahkan kasih-Nya bagi kita. Amin.